Muslimun TV. Thumma alhamdulillah ala kulli hal. Thumma Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Thumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan rahmat dari izin Allah pada subuh hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam suasana kita ta'abbud beribadah pada Allah. Semoga sampai akhir hayat kita tetap istiqamah untuk terus menjalankan syariat Allah dan di atas sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga saat ajal kita tiba Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, beberapa tahun yang lalu, kira-kira 4 atau 5 tahun yang lalu, Kementerian Agama Republik Indonesia membuat sebuah survei tentang pertama berapa populasi umat Islam sekarang. Ternyata survei tersebut sangat mengkhawatirkan kita. Umat Islam negeri ini yang tadinya terkenal 90%, sama saat saya ke Uzbekistan juga populasi umat Islam di sana 90%, walaupun suasana kehidupannya tidak mencerminkan Imam Bukhari lahir di sana, tidak mencerminkan Imam Tirmidzi juga diwafatkan di sana. Tapi mereka tetap bertahan di populasi demikian 90%. Adapun umat Islam negeri ini, itu sekali lagi survei, itu jumlahnya berapa tahun yang lalu sekitar 71%. Jadi jauh berkurang. Dan survei ini kalau menurut saya dalam realitas, dalam kehidupan saya pernah bertemu seorang anak, perawakannya turunan Arab. Saat berkenalan di kereta api, saya baru pulang ngajar dari Kemenko Polhukam, saat itu naik kereta, nggak bawa kendaraan. Saya bertanya, berkenalan karena sama-sama berdiri. Saya tanya, siapa namanya? Saya pikir orang Arab, karena face-nya Arab. Saya ajak bahasa Arab, dia senyum. Akhirnya dia menjawab, nama dia Abdullah. Bayangkan namanya Abdullah, perawakannya Arab. Qadarullah ma syaa fa'ala, HP-nya jatuh ke bawah. Dia sedang main HP saat jatuh. Saat dia mengambil HP, keluar dari lehernya, dari bajunya kalung salib. Saya kaget, la haula wala quwata illa billah, subhanallah. Saya tanya, kenapa kamu pakai kalung salib? Jawabannya dengan jujur, saya sudah murtad. Kenapa kamu murtad? Karena saya diberi fasilitas oleh kelompok tersebut. Wa iyadzu billah. Dan Jawa Barat terkenal dengan program kristenisasi itu Cianjur, Sukabumi. Kalau Sumatera Barat, Aceh termasuk. Bahkan wakil gubernur Aceh saat itu, Nazar, dari anggota GAM, itu mengakui pasca tsunami orang Aceh yang murtad saat beliau jadi wakil gubernur jumlahnya 300.000 jiwa. Karena NGO yang membantu Aceh itu ada misi tertentu. Dan Allah sudah ingatkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 120, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yang namanya orang Yahudi Nasrani, Allah yang menyatakan, nggak mungkin Allah hoax, nggak mungkin Allah memberitahu sesuatu yang tidak benar, tidak sesuai fakta. Allah sudah menyebutkan walan dalam grammar bahasa Arab, lan itu sesuatu yang mustahil, nggak ada peluang 1% pun, 0, sekian persen nggak ada peluang. Jadi Allah sudah nyatakan mustahil yang namanya orang Yahudi dan Nasrani akan ridho kepada kamu, kata Allah. Hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu mengikuti millah. Makna millah itu banyak arti. Bisa mengikuti agamanya, cara berpikirnya, gaya hidupnya, penampilan dan sebagainya. Itu arti millah. Nah, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, survei tersebut juga menjelaskan dari 71 umat Islam saat itu, nggak tahu kalau hari ini,
yang bisa baca Quran 20%. Kira-kira di ruangan ini apa semua bisa baca Quran? Insya Allah, alhamdulillah. Kecuali yang kepepet katanya. Karena saya nggak terlalu yakin juga. Saya ngajar komunitas pensiunan, bahkan titel mereka itu seabrek-abrek, bahkan status sosial mereka tinggi di masyarakat karena pendidikan. Saya nggak sebut. Tapi saat kita suruh baca Quran, karena kalau kajian saya secara rutin, artinya ketemunya sering, itu semua jamaah wajib bawa Quran. Karena saya akan menyebutkan surat ini, ayat ini, buka Quran, baca. Biar kita benar-benar interaksi dengan Al-Quran. Kira-kira Quran di Masjid Al-Muslimun ini udah lecek atau begitu dibuka lalat aja hinggap kepleset karena jarang dibuka. Nanti kita survei Quran di Masjid Al-Muslimun. Ya, sering dibuka ya, alhamdulillah. Nggak sampai lalat hinggap kepleset karena masih licin, nggak ya? Oke. Kita aku pakai, alhamdulillah. Terus dari 20%, ini kan surveinya bisa baca Quran. Tapi survei berikutnya yang bisa baca Quran dengan baik dan benar, artinya apa? Makharijul hurufnya benar. Karena bahasa dalam Quran ini salah mengucapkan makharijul huruf bisa berbeda makna. Qalbun dengan kalbun, satu qaf, satu kaf, itu bedanya jauh banget. Qalbun artinya hati, kalbun apa artinya? Anjing. Coba bayangkan, hanya gara-gara salah berucap. Ada yang lebih parah dalam sholat. La sholata lima lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang tanpa membaca Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah, salah kita baca bisa beda banget artinya. Yang tadi mengandung tauhidullah, gara-gara salah baca mengandung syirik uluhiyah. Apa itu? Surat ayat keberapa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita kalau tidak mentasydidkan hanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu beda artinya. Tanpa tasydid, kepada matahari kami menyembah dan kepada matahari kami meminta pertolongan. Ini sholat melahirkan tauhidullah atau syirik ya? Hanya gara-gara kurang tasydid, hanya malas mentasydidkan lafaz tersebut. Itu disebut dengan apa? Ilmu makharijul huruf dan ilmu tajwid. Panjang pendek juga pengaruh. Jadi yang bisa baca Quran dengan baik dan benar, survei tersebut semakin merinding, hanya 2%. Saya dengar, kenapa kajian ini saya angkat? Karena saya dengar dari Pak Adung, di sini ada grup-grup tahsin, Ustaz, Masya Allah. Di grup tahsin itu kita tahu tentang kualitas bacaan seseorang. Betul tidak? Ada yang kereta api cepat dapat subsidi, kereta api ekor rakyat nggak dapat dicabut subsidi, kan biasa gitu kan? Nah, itu contohnya gitu juga, ya. Nah, Bapak Ibu rahimanillah, Allah telah menjelaskan kenapa Allah turunkan Al-Quran di tengah kehidupan manusia. Di antaranya kita mendapatkan jawaban dari Allah surat Al-Baqarah di ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa kitab tersebut tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak mengandung fiksi, diksi, imajinatif, seperti kata Rocky Gerung, ya, sehingga dia minta maaf dan dicabut. Tidak mengandung hoax, kisah-kisah yang digambarkan dalam Al-Quran adalah kisah nyata, bukan sebuah imajinasi. Seperti ada suku tertentu punya imajinasi, ada bentuk apa, tokoh apa namanya, saya nggak akan sebut supaya tidak timbul resistensi. Di imajinasi kalau anak-anak ada yang namanya Doraemon, itu kan hasil imajinasi seseorang.
Mana ada makhluk kayak Doraemon, kayak Superman dan sebagainya. Maka kisah dalam Al-Quran ada kisah nyata. Apalagi kalau Bapak Ibu pernah ke Palestina, ke Mesir, maka benar-benar kisah-kisah itu nyata. Sama dengan bahasa Allah dalam surat Ar-Rahman, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu ayat adanya di mana Bapak Ibu? Di Selat Gibraltar, antara Tanger dan Tarifa. Tanger itu adanya di negara Maroko, sedangkan Tarifa itu adanya di negara Spanyol, dikenal dulu Andalusia. Itu nyata-nyata. Karena Allah beri saya kesempatan 2 kali menyeberangi Selat Gibraltar. Jadi benar-benar ada 2 laut tidak saling bertemu, seperti ada dinding pembatas. Allahu Akbar. Maka kita lihat Allah menyebutkan hudal lil muttaqin, Al-Quran sebagai petunjuk pada orang-orang yang bertakwa. Dalam surat yang lain, surat Al-Isra, surat 17 di ayat 82, Allah menjelaskan fungsi Al-Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa. Ternyata Quran sebagai syifa, obat yang banyak salah dipahami. Obat itu dipakai untuk obat-obat yang aneh-aneh. Pada syifa di sini yang paling utama menurut ahli tafsir adalah obat penyakit hati, kegalauan, ketidaktenangan, tentraman, tidak menemukan kebahagiaan yang hakiki. Maka saat orang dekat dengan Al-Quran, janji Allah pasti nyata. Dalam surah Ar-Ra'd surat 13 ayat 20 Surat 13 ayat 28, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan selalu mengingat Allah. Apa zikir yang terbaik? Kata Rasulullah SAW, zikir yang terbaik adalah membaca Al-Quran. Saya ulangi lagi, perbuatan zikir terbaik adalah membaca Al-Quran. Lafaz zikir terbaik apa? Kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Tolong bedakan antara lafaz dan bentuk perbuatan zikir. Bentuk perbuatan zikir terbaik apa? Membaca Al-Quran. Dalam Al-Quran semua zikir ada tidak? Semua ada. Apa yang dibaca oleh imam kita tadi, ya, tentang sifat-sifat Allah di rakaat pertama. Jadi Al-Quran pasti lengkap sebagai kalamullah, syifa'u wa rahmah, sebagai apa? Bentuk rahmat Allah, kasih sayang Allah. Jadi siapapun yang hidupnya selalu berinteraksi dengan Al-Quran, dia akan mendapatkan rahmat dari Allah, dia akan mendapatkan kasih sayang dari Allah, dia akan mendapat petunjuk dari Allah. Itulah di antara fungsi Al-Quran. Demikian juga Allah sebutkan dalam surah Al-Jathiyah di ayat 20, hadza basairul linnas. Al-Quran sebagai basair, pelajaran, sebagai objek pengamatan, penelitian. Hadza basairun nas. Makanya orang-orang barat, orang-orang kafir meneliti Al-Quran. Mereka tadi mempelajari Islamologi. Dengan izin Allah mereka tidak sedikit mendapatkan hidayah. Yang tadi tujuan mereka mempelajari Islamologi bagaimana menghancurkan Islam, seperti Sunan Nugroho, dia belajar di Mekah, dia hafal Quran, bahasa Arabnya fasih, dia tampil di hadapan masyarakat Aceh saat itu, orang terpesona, tapi niatnya bukan ingin membangun Islam, peradaban Islam sebagai ingin menghancurkan Islam. Maka Sunan Nugroho dikenal dengan sosok tokoh orientalis saat itu. Ada satu dogma dari Sunan Nugroho masih banyak digunakan umat Islam. Apa dogmanya? Kita cukup membaca Al-Quran, tidak usah mempelajari Al-Quran. Kira-kira kita lebih, siapa di ruangan ini pernah baca Quran plus terjemahannya runtut sejak surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas? Angkat tangan. Kalau disuruh angkat tangan boleh, bukan riya.
Karena sahabat saat ditanya siapa yang hari puasa, yang angkat tangan Abu Bakar. Masih ingat nggak? Siapa yang hari mengunjungi orang sakit, yang angkat tangan cuma Abu Bakar. Siapa yang hari ini memberi makan fakir miskin, yang angkat tangan Abu Bakar. Apakah Abu Bakar ria? Itu kan masalah hati. Saya ingin survei saja. Siapa yang pernah baca Quran plus terjemah? Saya belum nanya tafsir. Plus membaca terjemahan secara runtut dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Angkat tangan. Berapa persen ini cuman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 10 cuman. Ibu-ibu lah tambah 5. Ya 15. Nggak sesuai ini. Ya, itu contoh. Kenapa? Karena kita tidak ada keinginan, tidak punya ideal curiosity yang tinggi terhadap Al-Quran. Maka ini yang terjadi di tengah kehidupan kaum muslimin muslimat hari ini. Apa kata Allah? Lihat surat Thaha, surat 20 ayat 124 dan 125. Siapa nanti yang dibangkitkan oleh Allah benar-benar matanya yang tadinya di dunia bisa melihat seperti kita, tapi nanti di hari kiamat dibuat buta oleh Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Lima hasyartani a'ma qad kuntu basira. Lihat surat Thaha. Barang siapa yang jauh dari peringatan, jauh dari mengingatku, jauh dengan Al-Quran sebagai kitabullah, perbuatan zikir yang paling utama. Seseorang jauh dengan Al-Quran, dengarkan kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dia boleh memiliki rumah gedongan, dia boleh memiliki status sosial, tapi kehidupannya penuh dengan kegalauan, persoalan. Dan saya sering menemukan orang-orang seperti ini. Secara casing performanya nggak ada yang tahu dia galau. Tapi dia mempercayai seorang ustadz, siapapun dia akan minta tolong. I'm not happy ustadz, aku nggak bahagia, please help. Orang nggak ada yang tahu tentang kehidupanku, tentang rumah tanggaku dan sebagainya. Karena Allah sudah bersumpah tadi surat Thaha di ayat 124, yang jauh dari peringatanku, yang jauh dengan Al-Quran. Dalam konteks kajian kita pagi ini, subuh ini, ku buat hidupnya dongka, sempit, penuh persoalan. Bahkan mereka nanti dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Dan mereka bertanya di depan Allah, kenapa aku buta? Qad kuntu basira. Sedangkan aku saat di dunia melihat, ya Allah, kenapa aku buta hari ini? Dan ini buta beneran, bukan buta hati lagi. Karena orang-orang itu jauh dengan Al-Quran. Karena Quran hanya dipahami kitab suci, saking sucinya jarang disentuh. Target hidupnya cuman baca surat Yasin. Karena saya pernah dengar seorang ustadz ngomong di depan jamaah pengajiannya, Bapak Ibu cukup baca surat Yasin, ya bisa baca surat Yasin dijamin masuk surga. Ya wain ustadz. Seolah-olah di negeri ini ada dua Quran, satu Quranul Karim, yang satu Quran Yasin. Apalagi mereka yang baca Fadilah Yasin, seolah-olah surat Yasin di Indonesia itu ada khusus. Coba yang baca Fadilah Yasin, Yasinnya dibaca berapa kali? Sekali atau 3 kali atau 7 kali? Ada nggak perintah baca Yasin, 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 Yasin? Ada nggak gitu? Hebat negeri ini. Pada setiap ibadah itu, asal usul ibadah itu boleh atau haram? Saya mau nanya dulu, asal ibadah itu haram atau boleh? Haram. Al aslu fil ibadah at-tahrim atau at-tauqif. Semua ijma ulama ini sepakat dalam kaidah usul fikih bahwa asal ibadah itu sesuatu yang haram,
sesuatu yang berhenti sampai ada dalil yang memerintahkan. Baca Quran, baca surat Yasin itu ibadah atau tradisi? Baca surat Yasin itu ibadah atau tradisi? Ibadah. Kok bisa tradisi? Yasinan yang tradisi. Makanya keluarlah perintah Yasinnya 3 kali, salamun qaulam mir rabbir rahim harus baca 3 atau 5 kali, kan begitu. Pada petunjuknya syariatnya tidak ada demikian. Makanya Allah ingatkan dalam surah Al-Isra surat 17 ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Jangan kamu mengamalkan sesuatu tanpa dasar ilmu. Ayo sebutkan saya dalilnya. Bahwa baca surat Yasin, Yasinnya harus baca 7 kali atau 3 kali. Ada nggak dalil? Maka Allah turunkan tadi surah Al-Isra 36, jangan beramal tanpa dasar dalil, apalagi ibadah. Ibadah tuh asal muasalnya diharamkan sampai ada dalil yang memerintahkannya. Kalau tidak ada dalil yang memerintahkannya, mauquf, kita tidak boleh kerjakan, berhenti dulu, jangan dikerjakan sampai ada dalil yang memerintahkan. Berbeda dengan hukum muamalah, al-aslu fil asya al-ibahah, asal muasal urusan muamalah, hukum muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Jadi udah beda konsepnya. Jadi sungguh pemikiran yang keliru dan syubhat, kita melakukan ini dilarang. Kan ini baik Ustadz, kita melakukan ibadah ini dilarang. Orang ibadah kok. Ini yang paling ekstrim nih. Ada orang baca Quran, Pak Adung beserta teman-teman, di sebelahnya ada orang sholat. Perintah Rasulullah SAW yang disuruh sholatnya rendahkan suara, atau yang baca Qurannya rendahkan suara? Baca Quran itu ibadah bukan? Baik kan? Disuruh rendahkan suara yang baca Quran. Bagaimana dengan yang ngobrol? Bagaimana ada orang sholat masbuk, zikirnya keras-keras? Bisa bayangkan itu. Nah inilah kita pakai petunjuk dalil, jangan pakai logika, kan baik Ustaz. Makanya Allah bantah, baik itu belum tentu benar. Lihat surah Al-Kahfi ayat 103 dan 104. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah hai Muhammad, maukah kami beritahu siapa orang paling rugi amal perbuatannya di dunia? Mereka beramal tapi rugi sisi Allah. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'im fil hayati dunya. Mereka yang sia-sia amal perbuatannya di dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sedangkan mereka beranggapan perbuatan mereka baik. Memang para ulama berbeda tentang tafsiran ayat ini. Ada yang mengatakan yang paling rugi adalah orang Yahudi dan Nasrani. Tapi tidak sedikit ahli tafsir menyebutkan selain orang Yahudi dan Nasrani, siapa orang yang paling rugi perbuatannya? Dia beribadah tidak ada tuntunannya, tidak ada petunjuk dalilnya, rugi. Karena ada hadis Rasulullah SAW, ada hadis Sahih Bukhari, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal satu amalan tidak ada contoh petunjuk dari kami, maka akan tertolak sia-sia. Betul tidak? Hakikatnya demikian. Nah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, inilah kedudukan Al-Quran dan fungsi Al-Quran diantaranya sudah Allah sebutkan tadi. Nah sekarang, bagaimana seharusnya sikap seorang muslim-muslimah terhadap Al-Quran? Karena saya dikasih waktu jam 6:10 ya. Syuruknya 6:15. Oke. Jam 6 kurang? Oke, siap. Ada 8 sikap seorang muslim terhadap Al-Quran. Mari kita muhasabah termasuk diri saya. Di level mana kita? 8M sikap seorang muslim-muslimah terhadap Al-Quran. M yang pertama, kalau di ruangan ini punya uang tabungan 8 miliar, keren gak? Kalau saya lihat mukanya banyak miliarder. Nah, mukanya dulu, isinya urusan PPATK dengan OJK. Ya, kalau punya uang 8M keren banget kan? Nah, apalagi 8M ini ada dalam kehidupan kita terhadap Al-Quran. M yang pertama yaitu membaca. Apakah semua kita sudah sebagai pembaca Al-Quran? Apakah semua kita sudah menjadikan Quran sebagai bacaan favorit kita?
Apakah keluarga kita sudah membuat sebuah SOP seperti orang tua kita mengajarkan kita dulu, yang namanya habis maghrib sampai isya, yang namanya habis subuh itu membaca Al-Quran. Siapa di rumah tangganya SOP-nya setiap habis maghrib dan habis subuh baca Quran? Angkat tangan. Sedikit juga lah. Kenapa Allah turunkan wahyu pertama Iqra? Bukan Allah menerangkan siapa sosok dirinya, la ilaha illallah, innani anallah. Kenapa Allah turunkan Iqra, Bapak Ibu? Karena dengan membaca apapun, apalagi membaca Al-Quran, kita akan mengenal siapa sosok Allah sesungguhnya. Betul tidak? Membaca apapun. Saya kepingin jadi dokter karena saya alumni Gontor 89, belum ada ijazah resmi pemerintah, tidak boleh kami kuliah. Sekarang adik-adik kelas saya boleh kuliah dimanapun. Ada yang jadi dokter, ada yang udah kolonel, macam. Maka saat bisa mempelajari tentang Master Public Health, tentang kesehatan, saya manfaatkan waktu. Ingin kenal saya dunia kesehatan. Makanya sebelum saya jadi dai pendakwah, saya dikenal konsultan kesehatan di Aceh. Sempat Bogor juga mengenal saya, banyak perusahaan kontrak tentang skill saya saat itu. Bisa mendeteksi penyakit lewat teknologi dari Jerman dan Jepang. Tapi usia 40, saya ingat tentang janji saya di Multazam. Saya akan hijrah sebagai hamba Allah. Karena saya anak pesantren, kenapa saya di dunia ini? Sampai akhirnya cara Allah bermacam-macam. Sekarang di Komisi Fatwa, ini sebuah amanah yang berat. Di Muhammadiyah saya sebagai unsur pimpinan pusat Muhammadiyah. Ini hari ini sedang rakernas di Purwokerto. Makanya saya bawa tas. Dari sini saya langsung menuju Gambir, langsung naik kereta menghadiri acara rakernas. Lembaga saya qadarullah, lembaga pengembangan cabang ranting dan pembinaan masjid seluruh Indonesia, bahkan dunia, dimanapun ada Muhammadiyah, kita penanggung jawabnya. Nah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, ayo jujur, sejauh mana kita punya waktu membaca Al-Quran? Sebagai tolak ukurnya, apakah semua kita mampu membaca Quran one day one juz, satu hari satu juz? Bagaimana mendisiplinkan diri kita mampu membaca Al-Quran satu hari satu juz? Yang gak betah duduk sekali baca Quran satu juz, saran saya caranya, setiap habis sholat fardu baca Quran 2 lembar bolak-balik. Saya nanya, Pak, semakin tua ini, Pak Dokter, Profesor, itu kalau baca Quran semakin nyaman atau semakin encok kumat? Mata semakin terang makin sepet? Dulu muda jarang baca Quran, alasan sibuk. Udah tua juga jarang baca Quran, alasannya encok kumat. Mata udah sepet, udah katarak muncul, terus kapan baca Qurannya? Maka caranya pakai jurus Allahumma paksakan. Nggak ada cara lain. Kemarin Pak Amung, jamaah saya yang saya bimbing umrah 45 orang, yang saya tawarkan 25 juta murah banget, nggak ada jamaah kita yang ikut. Semua jamaah mengatakan murah banget, travel semua kaget, kok murah banget Ustaz? Karena kami satu hotel, satu pesawat rata-rata 32 juta, kemarin kami tawarkan 25 juta, maka cepat banget orang tertarik. Pesawatnya Saudi Airlines, hotelnya bintang 4, keren nggak? Apa yang saya sampaikan? Saya paksakan jamaah dan diri saya, selama kita umroh harus khatam Quran. Yang nggak khatam Quran denda, traktir makan kebuli. Tapi ternyata banyak juga yang nggak khatam. Itu urusan, itu hanya memotivasi. Biiznillah, karena saya mengajak, saya harus tanggung jawab. Dan itu jujur saya pakai jurus Allahumma paksakan. Masih ingat nggak Bapak Ibu? Menghadirkan satu amal soleh, lakukan jurus 4K. Jurus 4K. Cara kita menghadirkan amal soleh dalam hidup kita, apalagi kita malas melakukan amal soleh tersebut, nggak ada cara lain, gunakan jurus 4K. Kalau silat biar jadi pendekar, gunakan jurus ini. K pertama apa? K keterpaksaan. Allahumma paksakan.
nggak nyaman men, terpaksa. Makanya harus ada K kedua. Apa K kedua? Kebiasaan. Setiap habis sholat fardu, biasakan baca Quran. Al-adah muhakkamah, ada kaidah ushul fikih, kebiasaan menjadi hukum, habit become the law. Kebiasaan menjadi hukum nih. Yang ketiga, kebutuhan. Harus butuh baca Quran. Seperti dia butuh makan dan minum, nggak pernah bosan makan minum, betul tidak? Harus butuh dengan Al-Quran. I need it. Yang keempat, kalau K pertama, 2 dan 3 itu domainnya kita. Ada K keempat, ini lebih banyak hak prerogatifnya Allah, domainnya Allah. Apa itu? Kenyamanan. Jadi kalau bapak ibu bisa duduk baca Quran sekali duduk 1 juz dan bapak ibu nyaman, ini ciri-ciri Allah ridho dengan bapak ibu. Karena ada hadis riwayat Muslim disebutkan mayuridil khairan yufaqihu fiddin. Allah jika menginginkan kebaikan pada diri seorang hamba, Allah mudahkan hamba tersebut mempelajari agama, termasuk membaca Quran. Allah mudahkan, Allah buat dia nyaman, comfort. Tapi yang nyaman goes, nyaman mancing, nyaman nonton sinetron, maka yang ridho siapa? Jurik. Saya nggak melarang goes, jangan salah pula. Tapi jangan cari trek-trek ekstrim, pulang goes nggak ngaji, kenapa? Aduh Ustadz keseleo karena ekstrim banget. Wah ini goes. Yang keliru. Pagi hobi mancing, aneh hobi mancing. Ikan ditimbang di atas, dimasukin kolam, habis dapat ikan ditimbang deui. Wah, ikannya kelihatan, di mana seninya? Ustadz nggak tahu seni ditarik ikan. Saya ini anak nelayan, tinggal di pantai Aceh Hulele. Kalau mau mancing jangan di kolam yang kecil kelihatan ikan, ke laut lepas, kena tuna, biar dapat ikan tuna, ditarik ikan tuna lumayan kan, keren ya teman. Wah itu. Ya itu tadi, karena kita belum bisa membedakan mana perbuatan yang sia-sia, mana perbuatan yang manfaat. Jadi M pertama adalah M membaca. Apa perintah Rasulullah SAW? Iqra'ul Quran fa innaha sayati yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran, karena Quran akan memberi syafaat nanti di hari kiamat. Apa perintah beliau lagi? Zainu buyutakum bil Quran. Hiasilah rumahmu dengan membaca Al-Quran. Apa perintah beliau lagi? Supaya rumah kita tentram, tidak ada gangguan jari jurik dan sebagainya, sihir, santet dan sebagainya. Iqra'u surat Al-Baqarah fa innaha sayati yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah surah Al-Baqarah. Mohon maaf. Iqra'u surat Al-Baqarah fa innaha tarfirus syayatin. Bacalah surat Al-Baqarah, karena dengan membaca surah Al-Baqarah akan mengusir syaitan-syaitan, jurik-jurik, hal-hal negatif dari rumah tangga kita. Jadi yang perlu dibaca surah Al-Baqarah. Kalau buat selamatan rumah yang dibaca surat Yasin atau surah Al-Baqarah? Nah, ini dia. Karena disering selamatan rumah surat Yasin, maka cepat ada yang mati, surat Yasin lagi. Jadi perintah yang betul, kalau menempati rumah baru, ruangan baru, supaya tidak kena santet sihir, ada orang gak senang dengan jabatan kita, baca surat Al-Baqarah di ruangan kerja kita. Begitu, bukan surat Yasin. Saya nggak melarang baca surat Yasin, cuman kalau ingin Allah keluarkan aura-aura negatif di tempat rumah kita atau tempat ruangan kerja baru kita, perintahnya baca surat Al-Baqarah. Jadi tempatkan pada tempatnya. Saya mau nanya, surat Yasin itu perintah Rasulullah SAW dibaca kapan? Angkat tangan, yang bisa jawab dapat hadiah. Surat Yasin berdasarkan perintah Rasulullah SAW dibaca kapan sebenarnya? Ini ketemu nggak dalilnya? Talqin mayat surat Yasin. Justru di surat Yasin Allah turunkan Quran kepada orang hidup atau kepada orang mati atau kepada orang yang hatinya hidup, mana yang betul?
Liyungzira man kana hayyaw wa hiqal qawlu alal. Apa artinya, akhi? Berarti antum baca surat Yasin enggak pernah pelajari isinya. Liyungzira, dengan Al-Quran ini di antara surat Yasin, karena surat Yasin bagian dari Al-Quran, surat yang ke-36, Allah beri peringatan kepada mereka yang hatinya hidup. Ternyata Quran Allah turunkan untuk mereka yang hatinya hidup. Makanya diingatkan oleh Rasulullah SAW dari hadis Ahmad, rubba qari'in wal Qur'anu yal'anu. Banyak orang baca Quran, tapi Quran melaknat si pembacanya. Kenapa Quran melaknat? Pertama mungkin niatnya bukan karena Allah. Apalagi qari itu sudah keluar dari ilmu tajwid biasanya kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Mat arid disukun itu berapa sih? Coba ya kan. Karena dia ada niat, wah supaya orang kagum dengan suaraku. Kira-kira dilaknat Allah nggak kalau niatnya itu? Na'udzubillah. Siapa lagi dilaknat Quran? Karena dia tidak mau memperhatikan tentang makharijul huruf dan tajwid. Siapa lagi dilaknat Quran? Dia baca Quran tidak ada keinginan memahaminya. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari? Sayati zaman kana nasu yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajizahum. Akan datang satu zaman mereka banyak membaca Al-Qur'an tapi Quran tidak sampai kerongkongan mereka. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Di zaman kami para penghafal Quran sangat sedikit, tapi nilai-nilai Quran tertanam dalam sanubari kami dan tercermin di tengah kehidupan kami. Wasayati zaman, akan datang satu zaman para penghafal Quran sangat banyak, tapi nilai-nilai Quran tidak tertanam di tengah kehidupan mereka. Sudah terjadi nggak sekarang? Makanya banyak yang mengeluh, Ustadz, dia pemilik hafalan, suaranya indah tapi akhlaknya nggak mencerminkan. Kalau hutang nggak pernah bayar. Sering nggak dengar isu-isu? Na'udzubillah. Itu tadi. Karena nilai Quran tidak tercermin dalam sanubarinya dan tidak terwujud di tengah kehidupannya. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi M pertama membaca, karena waktu saya percepat. Ini boleh 2 season atau harus dihabiskan, Pak? 2 season aja ya, karena banyak banget ya, 8. Setiap huruf Al-Quran, walam akul alif lam min harfun, walakin alif harfun lam harfun min harfum. Setiap huruf Al-Quran itu adalah mendapatkan kebaikan, dan setiap kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan yang lain. Artinya satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Bisa bayangkan 1 juz itu berapa huruf ya? Kali 10. Kalau kehidupan dunia demi mencari 1 miliar selama hidup banting tulang enggak? Masa cari kebaikan sisi Allah tidak ada istilah banting tulang? Tidak ada istilah paksakan diri, biasakan diri, merasa butuh dengan Al-Quran. Nanti kita berharap Allah memberi kita kenyamanan, kedamaian saat kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ingat Bapak Ibu, sebaik-baik kita bukan yang terbanyak harta dan memiliki status sosial. Khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamah. Hadis sahih Bukhari. Sebaik-baik kamu yang mempelajari Quran, memahami Quran, sebagai pembaca Quran sebagai pemula, kemudian memahaminya, kemudian mengamalkan isi Al-Quran, kemudian dia mendakwahkan, mengajarkan orang ramai. Ini adalah manusia yang terbaik di hadapan Allah. Semoga kita ada di dalamnya. Bahkan ulama menyebutkan ahlul Quran huwa ahlullah. Siapapun yang dekat dengan Al-Quran, hakikatnya dia keluarganya Allah. Bangga nggak jadi keluarga Allah? Siapa lebih bangga jadi keluarga presiden atau keluarga Allah? Wallahi saya katakan, semua kita harus bangga menjadi keluarga Allah. Harus punya target, aku harus menjadi keluarga Allah. Karena siapa menjadi keluarga Allah, pasti dibuat hidupnya penuh dengan barokah. Pasti hidupnya penuh dengan kebahagiaan sesungguh.
Karena Allah sudah bersumpah dari surah Ar-Ra'du ayat 28, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan selalu mengingatku, dengan selalu berinteraksi dengan Quran, ku buat hatimu tenang, damai. Mungkin uang kamu tidak banyak, hai hambaku, tidak seperti ya ku beri rezeki pada hambaku yang lain, tapi ku buat hidupmu tenang, damai. Sering gak ketemu orang sederhana, tapi kita kagum dengan amalan orang itu. Dan saya punya sosok idola saya. Rumahnya tinggal di gang sempit di Lenteng Agung, tapi suaminya hanya karyawan kecil di Ingkopat, istrinya hanya jualan sayur di depan rumahnya, bukan sayuran banyak, hanya sekedar untuk tetangganya. Tapi dengan izin Allah, Masya Allah, 4 anaknya sarjana semua. Yang hebatnya suami istri naik haji, yang lebih hebatnya suami istri begitu tahu saya ke Aqsa, daftar ke Aqsa juga. Yang hebatnya suami istri pernah umroh di Ramadan. Yang hebatnya suami istri pernah jalan-jalan ke Mesir dan Jordan. Hebat nggak itu? Belum tentu kelihatan miliarder karena saya ngajar di perminyakan. Saya nggak sebut kantor mana. Dia mengaku punya gaji 100 juta. Nanya dengan saya, Ustaz, kok saya belum kebayang bisa naik haji umroh? Hah? Kemana gaji bapak? Balik nanya, saya juga bingung Ustaz, kemana gaji saya? Ya wahai dia punya gaji 100 juta, nanya kita kemana? Saya ngajar Menko Polhukam, tidak sedikit jenderal belum pernah haji dan umroh. Saya tanya, jenderal kemana aja? Sibuk Ustaz, nggak punya waktu. Saya sibuk dengan tugas negara. Ya wahai, bayangkan. Karena itu tidak hidup berdasarkan keberkahan, bukan berdasarkan nilai. Setuju nggak Bapak Ibu? Maka Barat tersadar hari ini. Dulu mereka mengajarkan dunia time is money. Hari ini mereka punya slogan yang baru. Everything is money, but money is not everything. Segala sesuatu dengan uang, tapi uang tidak bisa membeli segala sesuatu. Yang tidak bisa dibeli oleh Allah, oleh uang adalah kebahagiaan hidup, ketenangan jiwa. Setuju nggak Bapak Ibu? Barat mengakui itu, kok nggak setuju? Jadi membaca Quran, buat program Masjid Al Muslimun, semua jamaah wajib khatam Quran one day one juz. Yang nggak khatam Quran berarti nyumbang 100.000 setiap nggak khatam. Deal? Kan komisi fatwa masih deal? Setuju nggak? Yang nggak khatam Quran denda 100.000 ya. Alhamdulillah. Kan kalau khatam Quran bukan untuk saya, bukan untuk siapapun, untuk diri kita. Kedudukan kita di surga tergantung apa? Bacaan Quran kita. Sejauh mana interaksi kita dengan Al-Quran, itu ya harapan kita. Katanya mau masuk surga bareng. Ini main nitip-nitip aja. Ustaz, kok duaan Ustaz panggil kami ya? Ya wahai. Usaha kagak mau, panggil-panggil doang kan gitu kan. Jadi semua kita harus punya effort yang sama, ya, hakikatnya punya visi misi yang sama. Membaca. Yang kedua yaitu sesudah membaca, mendengarkan Al-Quran. Sering dengar murattal Quran, sering dengar orang-orang yang pintar baca Quran supaya bacaan Quran kita baik dan benar. Tapi perlu kita kritisi sedikit. Saya mau nanya, ini mau nanya doang. Kalau orang ingin rame-rame baca Quran, misalnya ada kelompok misalnya ingin baca surat Yasin. Selama ini kita lihat ustadz dengan yang ikut hadiri tentang acara Yasinan atau tahlilan itu bareng-bareng baca atau ustadz yang baca? Bareng-bareng baca. Saat baca Quran bareng-bareng itu benar atau melanggar aturan syariat? Benar atau melanggar aturan syariat? Kita lihat ya aturannya ya, bukan kata Ustaz Taufik nih. Buka surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 204. Coba lihat. Surat ke-7 ayat 204. Ayo tolong baca. Jangan dipikir Ustaz Taufik ngarang pula lagi. Surat 7 ayat 204. Ayo baca. Siapa yang udah ketemu angkat tangan, biar mudah angkat tangan. Silakan foto antum. Fastami'u lahu terus sebelum fastami'u lahu terus ansitu. Artinya, dan apabila dibacakan
Wa idza quri'al Qur'an, ini kata Allah bukan kata si Taufik. Apabila dibacakan Al-Qur'an, berarti arti dibacakan fi'lul majhul. Ada orang yang membaca, betul? Apa perintah Allah yang dengar orang baca Quran? Fastami'u lahu, suruh dengar. Wa ansitu, suruh diam. Supaya apa? La'allakum turhamun, supaya kamu dapat rahmat. Berarti kalau ada yang baca Quran, yang lain suruh apa? Suruh dengar, suruh diam, suruh nyimak. Berarti kalau mau yasinan, biar aja ustadznya baca, yang lain jamaahnya dengar, sambil belajar cara baca surat yasin dengan baik dan benar. Tapi yang terjadi kan nggak demikian, betul tidak? Nah, itu sama kayak acara tahsin kelompok sini, satu baca yang lain nyimak, betul? Yang saya kadang-kadang sering lihat, habis dia dapat tugas baca, bukan dia nyimak bacaan temannya, dia buat kopi, dia ngobrol, dia merasa sudah selesai tugasnya. Kira-kira orang ini khatam Quran enggak? Enggak dong, karena dia tidak mendengar bacaan Quran teman, loncat berapa ayat. Ada yang lebih parah kelompok, dia buat kelompok-kelompok Quran supaya setiap hari bisa khatam Quran atau setiap bulan. Ini dibuat kelompok pertama, juz pertama, ini juz kedua, kelompok kedua, dan sebagainya. 30 kelompok, 30 juz. Nanti begitu setiap kelompok sudah khatam dengan bacaannya, kumpul di juz 30, dianggap khatam Quran. Betul tidak ini? Khatam bukan salah bacaannya, khatam Qurannya terjadi tidak? Enggak dong, karena si kelompok pertama cuma baca juz pertama. Gara-gara ini fatwa, saya nggak pernah diundang lagi di keluarga jenderal. Pada 10 tahun lalu amplop saya udah 750.000, keren nggak? Karena ibu jenderal nanya, Ustadz kami kebiasaan buat kelompok Ustadz. Jadi kelompok pertama seperti yang saya sebutkan tadi, khatam Quran nggak Ustaz? Maaf Bu, nggak khatam, cuman khatam kelompok pertama juz pertama, kelompok kedua juz kedua, karena kan tidak saling mendengar, betul tidak? Nah, langsung tadinya Ustaz favorit nggak ada jadwal lagi Pak Abu. Nah, 750.000 15 tahun yang lalu, keren nggak Pak? Ya, itu contohnya demikian. Nah Bapak Ibu, jadi perintah Allah yang kedua, sering mendengarkan Al-Quran. Ini saya nanya, ini pengajian kalau tabligh akbar kan ada qori tuh. Begitu qori bacaannya indah merdu kan sering terdengar Allah, betul tidak? Bahkan tidak sedikit Ustadz memerintahkan kalau dengar Quran ucapkan Allah, betul nggak? Pertanyaan saya, ada nggak dalil kalau dengar Quran suruh sebut Allah? Yang kedua, orang yang menyebut Allah melanggar nggak dengan syariat Allah? Surat Al-A'raf 204, perintah Allah tadi suruh dengar, suruh diam. Yang ketiga, orang yang sebut Allah itu karena paham isi Al-Quran atau kagum dengan suara qori. Mana yang betul? Dari tadi Ustadz Taufik baca Quran nggak ada bilang Allah. Tapi kalau qori suaranya merdu, Allah. Ada yang paling parah, karena nggak paham, Allahnya nggak pada tempatnya. Idhab illa fir'auna innahu tagha, karena suara qori bagus, Allah. Pada artinya kamu pergi ke Fir'aun karena Fir'aun itu melampaui batas. Kok Allah pula disebut di situ? Kan? Sama karena nggak paham doa, amin amin wae. Rabbana zalamna anfusana, amin. Si ustadznya pun berhenti pula di situ, maka jamaah ikut amin. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami, amin, kabulkan. Ayat-ayat wae nggak ini? Itu karena nggak paham. Itu tadi karena nggak paham. Ya karena waktu cukup di kedua dulu. Kita ada perintah Allah, bukan perintah profesor kiai siapapun. Perintah Allah, kalau ada yang baca Quran, suruh dengar, suruh diam. Bukan suruh lakukan apapun. Supaya apa? La'allakum turhamun, supaya kamu mendapatkan rahmat dari Allah. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan Pak. Syuruk sekarang 6.15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustadz tadi di awal ceramah dikatakan bahwa umat muslim itu menurun.
Saya hanya ngasih komentar bahwa penurunan itu karena masalah ekonomi, Pak Ustadz. Bukan masalah apa? Ekonomi. Ah. Karena masalah ekonomi. Lalu yang kedua, Pak Ustadz, saya mendengar tadi Pak Ustadz mau berangkat ke Purwokerto untuk ikut muktamar Muhammadiyah. Saya membaca Muhammadiyah adalah mempunyai aset terbesar, ormas Islam terbesar di Indonesia, mungkin di dunia. Nah, yang saya ingin menanyakan Pak Ustadz, kenapa banyak sekali pesantren-pesantren di Indonesia yang mungkin Pak Ustadz salah satu alumninya tidak pernah mengolah Al-Quran menjadi teknologi, Pak Ustadz. Maksud saya, apakah ada pesantren yang mempunyai peternakan 1 juta ekor sapi sehingga itu bisa membuat masyarakat hidup meningkatkan ekonomi masyarakat? Kita belum pernah mendengar ada satu pesantren yang bisa menciptakan handphone. Apa sebabnya, Pak Ustadz? Tidak ada program untuk teknologi seperti itu selain membaca Al-Quran. Terima kasih. Jazakallah khair. Bismillah. Ada sebuah kata hikmah dari Ali bin Abi Thalib, tapi banyak ustaz mengatakan hadis, padahal bukan hadis ini, hanya athar. Kadal fakru ayyakuna kufran. Kefakiran, kemiskinan seperti bahasa Pak Haji kita tadi sangat mendekati kepada kekufuran. Betul. Pemurtadan itu sangat berhasil untuk kelompok-kelompok yang mereka adalah orang-orang lemah secara ekonomi. Dan sudah digambarkan kebodohan, kemiskinan itu sangat dekat pada kekufuran, sangat dekat pada murtad. Tapi jujur tidak selalu benar teori ini. Karena ada orang murtad bukan karena itu. Mantan direksi Sentul City, saya kan ngajar di Masjid Andalusia, ya. Itu ada jamaah cerita, dia itu anak seorang kiai terkenal di Babakan Madang, tapi dia murtad. Saat ditanya oleh jamaah saya, kenapa bapak murtad? Saya butuh jabatan itu. Bayangkan, demi jabatan dia murtad. Jadi variatif Pak, tergantung. Saya tanya gimana caranya? Saya cari kelemahannya. Apa kelemahannya? Dia nggak punya harta, kami kasih harta. Dia pingin apa, kami kasih. Sampai puncaknya Ustadz, saya kawinkan dia dengan yang tercantik dari kelompok kami. Kira-kira kelepek-kelepek nggak Pak Haji? Pak Haji semangat. Na'udzubillah harusnya, bukan begini. Na'udzubillah. Begitu saya bilang harim cantik langsung ya na'udzubillah, ini canda ya Pak Haji. Jadi itulah cara mereka. Dan Allah sudah sebutkan tadi surah Al-Baqarah 120, walan tardo, lan tardo, mustahil mereka ridho pada kamu. Pendeta Saifuddin, kenapa murtad? Saya kenal nih sosok, dia kader terbaik Muhammadiyah. Dia pernah ngajar di pondok pesantren Muhammadiyah Sawangan. Dia pernah ngajar di Azaitun. Kok Azaitun oke lah, dia sesat memang. Udah begitu kan, bisa murtad. Karena tadi. Yang kedua, jawaban saya kedua, Ustadz, kenapa tidak semua pesantren memikirkan tentang bagaimana membangun ekonomi kerakyatan? Saya mau jawab, Gontor salah satunya. Karena saya alumni Gontor. Gontor itu bisa membangun ekonomi rakyat. Kami punya tanah wakaf tuh udah ratusan ribu hektar. Termasuk Pak Ka'ban, anaknya kan dimasukkan. Termasuk Pak Ka'ban bantu Gontor, pengelolaan hutan dan sebagainya. Memang pertanyaannya kenapa? Karena tadi nilai-nilai Quran tidak diterapkan di tengah kehidupan. Pada Allah turunkan Islam sebagai apa? Rahmatan lil alamin. Cuman umat Islam jumut dengan dogma, tidak pernah berkembang. Muhammadiyah tampil mencoba memahami Quran secara, padahal tahu nggak Pak? Muhammadiyah itu bisa besar asetnya cuman spirit al-ma'un. Membangun kesolehan sosial. Keluarlah moto Muhammadiyah. Ini karena beliau nanya Muhammadiyah, mohon maaf ya, bukan saya ingin memuhammadiyahkan Bapak Ibu, kan pilihan. Hidupilah Muhammadiyah. Jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Kami nggak ada gaji Pak. Ini juga kader Muhammadiyah tanya. Belum tentu kami ngajar di mana-mana, saya udah nggak ada dikasih ampun. Saya kemana-mana pakai uang sendiri. Itulah Muhammadiyah. Sama Gontor mengajarkan keikhlasan. Kami ngajar di Gontor nggak pernah digaji Pak. Ibu saya sampai tanya, kok kamu masih minta? Ya emang nggak digaji sih, cuma dikasih bekal untuk hidup loh. Tapi keberkahan itu terasa.
Kami suruh bangun Gontor itu kan gedungnya tinggi-tinggi. Kami itu yang ngecor. Cuma dikasih teh pahit dengan singkong, tapi happy banget. Karena keikhlasan ditanam. Rumah kiainya nggak ada yang besar di Gontor. Coba Pak. Tapi mohon maaf, pesantren lain biasanya rumah kiai besar-besar nggak. Jadi kembali itu pada ruh. Makanya tidak sedikit pesantren itu stagnan. Ya, jadi itu membesarkan keikhlasan, Pak. Dan Allah sangat senang dengan hamba-hamba Allah yang mukhlasin, yang ikhlas mengharapkan ridha Allah semata. Mungkin hanya ini kita cukupkan saja. Nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat WA kepada saya. Sekali lagi saya mohon maaf dan mohon doa karena saya akan safar langsung ke Purwokerto. Barakallahu fikum. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.